Setelah dihasilkan dua sel anakan ya dari peristiwa mitosis ya, dua sel anakan ini akan melanjutkan ke fase interfase. Yang perlu diketahui, interfase ini tidak termasuk ke dalam tahapan dari reproduksi sel secara mitosis, tidak. Tetapi ini merupakan fase antara mitosis 1 ke mitosis 2 ya. Itu akan diselingi dengan interfase. Mitosis 2 ke mitosis 3 diselingi interfase. Ketiga ya ke mitosis keempat diselingi interfase. Mitosis keempat sampai ke mitosis ke N ya, itu akan selalu diselingi dengan interfase. Nama lain dari interfase itu merupakan fase istirahat ya. Tapi bukan berarti selnya diam, tidak. Nah, di interfase ini selnya malah semakin sibuk ya. Dan jika digambarkan hidupnya sel ya, ini akan terbagi menjadi 4 kompartemen ya. Yang ini disebut G1, S, G2, sedangkan yang kecil ini adalah fase mitosis ya. Berarti di bagian yang kecil ini ya, yang saya raster hitam, ada profase, metafase, anafase, dan telofase ya. Sedangkan sebagian besar kehidupan sel itu akan mengalami apa? Interfase. Terbagi menjadi G1, S, dan G2. G1, growth 1, pertumbuhan pertama, jadi selnya itu akan melengkapi organel-organel selnya. Kemudian S, terjadi peristiwa replikasi DNA di fase S ini. Dilanjutkan dengan G2. Di G2 ini selnya semakin dimatangkan ya, diproduksi enzim-enzim untuk melakukan atau enzim-enzim yang diperlukan pada saat pembelahan sel. Kalau sudah selnya itu benar-benar mature, siap ya untuk membelah, baru dilanjutkan dengan tahap mitosis. Teman-teman, ini adalah gambaran yang lebih bagus dari siklus hidup sel. Jadi siklus hidup sel terbagi menjadi 4 fase ya. Ada fase mitosis, kemudian ada fase G1, S, dan G2. Untuk G1, S, dan G2 ini termasuk ke dalam interfase. Nah, apa yang terjadi di G1, first growth phase? Yang terjadi adalah selnya tumbuh, kemudian terjadi metabolisme sel secara normal. Di fase sintesis yang terjadi adalah DNA replikasi. Kemudian di fase G2, second growth phase, yang terjadi adalah selnya terus tumbuh, kemudian persiapan untuk melaksanakan pembelahan mitosis. Sekali lagi ya teman-teman, jika satu sel induk membelah secara mitosis, dihasilkan 2 sel anakan ya. Jadi 2 sel anakan ini masuk ke dalam interfase. Ketika masuk ke dalam interfase, dia akan melewati fase G1, S, G2, kemudian masuk lagi ke mitosis yang kedua. Cukup mudah kan teman-teman?